Halo guys, jumpa lagi dengan gua Ren. Ya, tentunya di Sensasi Trends. Pada kesempatan kali ini, gua bakal ngajak kalian bahas alur cerita film yang cukup menegangkan. Karena filmnya cukup menegangkan, jadi siapkan fokus dan mental kalian biar nggak salah tegang. And then, mari kita masuk ke alur ceritanya. Check this out. Go home for dinner, you understand me? Film diawali dengan memperlihatkan dua orang polisi bernama Jack Wallace dan Eddie Hatcher sedang menempuh perjalanan untuk menangani sebuah kasus kriminal. Lalu scene pun berpindah. Di sebuah bank terlihat seorang pria bernama Gordon Cosir memasuki bank untuk menemui rekannya yang bernama John Rowley. Tak lama kemudian, rekan yang lain juga mulai datang. Dua pria bersaudara ini bernama Jack Etika dan Jess Etika. Gordon memerintahkan timnya untuk segera bersiap karena mereka akan segera melakukan aksinya untuk merampok bank ini. Di sisi lain, polisi Wells dan Eddie sudah sampai di TKP. Ketika sampai di lokasi, tersangka ternyata mengetahui kedatangan mereka. Dan setelah pintunya dibuka, tersangka pun langsung melarikan diri. Hingga akhirnya aksi kejar-kejaran dan baku hantam pun terjadi di sini. Dengan kemampuan yang sudah terlatih, Wells pun berhasil menangkap salah satu tersangka. Adegan kembali ke Gordon dan timnya. Setelah semua dirasa siap, mereka pun langsung meledakkan lift di bank tersebut. Hasil lift pun tidak bisa berfungsi dan mereka pun memulai aksinya merampok bank ini. Semua uang pun dilahap habis oleh mereka. Namun salah satu pegawai bank berhasil menekan tombol darurat. Get on the floor right now. We got a naughty one here. Pun bukannya takut. Di sini pegawai bank itu justru disuruh oleh perampok untuk menelpon pihak kepolisian dan melaporkan bahwa di sini sedang ada perampokan. Setelahnya mereka segera pergi karena di luar gedung pasukan polisi sudah mulai berdatangan dan mengepung mereka. Sementara itu di atap gedung bank terlihat seorang polisi bernama Eji sedang terluka di sana. Eji memanggil helikopter media untuk menolong dirinya yang sedang terluka. Namun, setelah helikopter itu mendarat, Eji pun langsung menodongkan pistolnya. Ternyata Eji adalah salah satu anggota rampok Gordon yang ditugaskan untuk membajak helikopter. Dan akhirnya dengan helikopter tersebut, Gordon dan timnya berhasil melarikan diri. Singkatnya, mereka pun tiba di atas bukit. Lalu untuk menghilangkan jejak, mereka pun membuat helikopter itu meledak. Scene pun berganti ke sebuah penjara. Terlihat pihak kepolisian akan melepas seorang tahanan bernama Rivers Dallon atau lebih dikenal dengan julukannya yaitu Ghost. Yang mana hari ini adalah hari terakhir masa tahanan Ghost dan kini Ghost pun dinyatakan bebas. Scene pun berpindah kepada Wallace. Di sini, Wallace menyuruh Max untuk mempersiapkan tim investigasi karena akan ada banyak sidik jari di tempat yang tidak memiliki keamanan. Kemudian Eddie memberitahu nilai uang yang sudah dirampok, yang ternyata jumlahnya mencapai $2 juta. Di malam harinya, Wallace bersama tim terus mencari tahu tentang perampokan bank ini.
Wells mengatakan bahwa pelaku adalah orang yang sudah profesional. Hal itu dapat dibuktikan dengan aksi perampokan mereka yang terlihat berjalan sangat mulus. We make it that much sweeter when we take him down. Di lain tempat, terlihat Ghost sedang mendatangi pria bernama Sergi. Saat Ghost memasuki sebuah ruangan, teman Sergi tiba-tiba menodongkan pistolnya dari belakang. Not so fast, my man. Lalu dengan spontan, Ghost langsung membanting pria itu dan Ghost langsung balik menodongkan pistolnya. Karena merasa takut, Sergi mencoba tenang untuk membicarakan tentang bisnisnya ini. Berpindah ke Jack dan Jesse yang saat ini berada di rumah. Di dalam rumah, mereka sedang menghitung hasil rampokan yang nantinya akan digunakan untuk membangun rumah mewah. Lalu kemudian Jack turun untuk menghampiri kekasihnya yang bernama Lily. Sedangkan Gordon juga menikmati malamnya sendirian. Scene berpindah kepada Wallace. Terlihat dia terus memutar rekaman perampokan itu. Wallace berhasil menyimpulkan kalau para perampok sudah mengetahui semua sistem keamanan di gedung bank ini. Keesokan harinya, di saat Gordon bersama yang lain sedang bersantai, rekannya yang bernama Scott memberikan tiket untuk sebuah pesta. Saat John kembali ke rumahnya, dia terkejut melihat Ghost yang sudah berada di dalam rumahnya. Ternyata Ghost mengetahui bahwa perampokan bank itu adalah aksi mantan timnya dahulu. Dan di sini Ghost mengajak John untuk bekerja sama. John yang merasa bingung memberitahu Ghost bahwa dia akan membicarakan kesepakatan ini dengan temannya yang lain dahulu. Kembali ke Gordon. Saat itu dia sedang menyogok kakaknya yang bernama Naomi di rumah rehabilitasi. Sedangkan Ghost dia membeli pakaian mewah untuk menghadiri sebuah pesta. Malam pun tiba, Gordon dan yang lain terlihat sudah berkumpul. Kemudian mereka memasuki acara pesta untuk bersenang-senang. Di saat mereka bersantai dan bercanda, John pun menceritakan tentang Ghost yang menawarkan sebuah kesepakatan yang bagus. Namun, di sini Jesse dan Eji mengatakan kalau mereka tidak mempercayai Ghost. Tanpa diduga, tiba-tiba ternyata Ghost datang dan langsung membahas tentang kesepakatan tersebut. When did you get out? Kesepakatan tersebut. Lalu, Gordon langsung mengajaknya ke atap gedung. Di sini, Ghost pun menjelaskan bahwa kesepakatan itu seperti di film Italian Job, yaitu merampok uang di brankas berlapis baja. Ghost juga memberikan rute perampokan dan dia mengatakan 5 hari ke depan aksinya akan langsung dieksekusi. Di situ Gordon terlihat sangat yakin karena uang yang dirampok sangatlah banyak. Scene berpindah pada Wallace yang saat itu sedang dihubungi oleh Eddie. Eddie memberitahu kalau peledak C4 yang digunakan untuk meledakkan lift ternyata berasal dari tambang Nevada karena produk itu rupanya telah dicuri sekitar 2 bulan yang lalu. Sementara itu di tempat lain, Eji sedang menjelaskan semua rencana tentang rute jalan untuk merampok semua uang yang berada di truk lapis baja. Mereka mengecek lokasi terlebih dahulu agar bisa mengetahui jalan keluar yang paling aman. Setelah itu, Eji dan Jesse memasuki lorong lalu memberi tanda untuk memasang peledak C4. Di sisi lain, Wallace bersama Eddie sedang mengawasi pria bernama Franco Dahlia. Saat Franco hendak pergi, mereka langsung menghadangnya. Wallace bertanya tentang bom C4 yang dicuri, namun Franco tidak mengetahui tentang hal itu. Karena tak mendapatkan informasi,
Eddie langsung menusuk ban mobil Franco, lalu dia memanggil truk derek agar Franco mau memberi informasi itu. Why don't you move your car? Disabled vehicle, 9. What the hell is this? This here is bullshit! Franco yang tak mau mobilnya dibawa, lantas dia mau jujur, lalu mengatakan kalau ada orang yang menginginkan hasil besar menggunakan C4. I got something for you guys, alright? They're definitely planning something real big. Keesokan harinya, Eiji datang ke tempat penjual C4 bernama Pauli. You're the one who wants some C4. Di saat Eiji memberikan uangnya, Pauli tidak mau memberikan C4-nya. Dan dengan cepat, Eiji langsung mengajar Pauli bersama seluruh anak buahnya. See, we take your money. Setelah itu, John bersama Ghost datang. John menanyakan di mana C4-nya disimpan. Where's the C4? It's in the shed. Berasa takut, Pauli pun memberitahu kalau C4 berada di gudang. Back in the shed. In the shed? It's in the shed. In the shed. Keesokan harinya, Wallace bersama Eddie berangkat untuk menyelesaikan kasusnya. Setelah sampai di lokasi, mereka langsung menyergap dua tersangka mafia Rusia. Namun dua mafia itu melakukan perlawanan hingga terjadilah baku bedil. Dan di sini Wallace berhasil menghabisi satu orang mafia. Ketika di jalan, satu mafia yang bersembunyi hendak membedil Wallace. Namun untungnya Eddie segera datang dan langsung membedil mafia itu duluan. Setelah itu, Eddie menjelaskan kalau ternyata dua tersangka itu bukanlah perampok bank kemarin. Others suspected Russian mob. Sementara itu, di sebuah terowongan bawah tanah, terlihat Eiji bersama Jesse sedang memasang peledak. Sedangkan Jack terlihat sedang meretas keamanan lalu lintas. Jesse, you're up. Shout it to us. Good to go. Di malam harinya, Eiji menjelaskan tentang rencana aman mereka 3 hari ke depan. Namun tiba-tiba Naomi datang tanpa sepengetahuan Gordon. Karena Gordon sedang ada pekerjaan, dia menyuruh Naomi untuk tinggal di sebuah hotel sementara waktu. One more week. That's all. One more week. Di sisi lain, Wallace bersama temannya mengecek setiap bukti yang berhasil mereka temukan. Hingga akhirnya dia menemukan nama Ghost pada salah satu barang bukti itu. Dan dari sinilah Wallace yakin kalau Ghost berhubungan dengan aksi perampokan bank kemarin. Singkat cerita, di saat Wallace sedang mengantarkan anaknya ke sebuah museum, tiba-tiba teleponnya berbunyi. Yeah, what do you got for me? Ternyata Wallace diminta untuk menemui rekannya terlebih dahulu. Sesampainya di lokasi, rekannya mengatakan bahwa dia baru saja melihat Ghost ada di sekitar sini. Tak lama kemudian Ghost pun muncul dan dia menaiki sebuah taksi. Dan tanpa pikir panjang, Wallace pun langsung mengikutinya. Sampai akhirnya Ghost pun turun dan menemui Gordon. Wallace terus memantau Ghost dan Gordon dari dalam mobil. Di sini Wallace merasa bingung ketika salah satu teman Ghost memberikan sebuah tanda isyarat. What? Ketika Gordon pergi, Wallace kembali mengikutinya. Dan dengan cepat, Wallace mencatat plat nomor mobil Gordon. Namun di sini John sadar bahwa mereka sedang diikuti. Lalu dengan sigap, Gordon menyuruh John untuk menghentikan mobilnya. Make another run. Stay with us. Yeah. Namun di sini Wallace tidak berhenti agar tidak menimbulkan sebuah kecurigaan. Di kantor, Wallace memberitahu Eddie kalau dia sangat yakin jika Gordon dan rekannya adalah orang yang merampok bank. Wallace menjelaskan bahwa di rekaman perampokan itu mereka memberikan tanda gerakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Gordon. Namun di sini Eddie tetap tidak mempercayainya.
It's his face. The guy's gonna charge sand. Then he meets somebody. Kembali kepada Gordon, ia diberitahu rekannya kalau Naomi pergi dengan uang yang diberikannya. Karena memahami situasi yang mendesak, di sini John turun dari mobil agar Gordon bisa mencari Naomi. Gordon terus mencari Naomi hingga malam hari, namun dia tetap tidak bisa menemukannya. Keesokan harinya, Eji dan Jesse kembali bersiap hingga semua selesai. Lalu berpindah ke Gordon, dia memberitahu John agar tetap berhati-hati dengan Ghost. Karena bisa saja Ghost masih memiliki dendam pada masa lalu. Still hangs on the floor. Di malam harinya, ponsel Gordon berdering. Ternyata itu telepon dari Naomi. Naomi berkata jika dia mempunyai masalah. Gordon yang mendengar itu langsung pergi ke kantor polisi. Di saat yang bersamaan, Wells dan Eddie juga datang ke sana, namun mereka tidak melihat Gordon. Where's Bryce? Wells dan Eddie ke sana untuk menginterogasi tersangka. Dan tanpa rasa ragu, Wells menghajarnya untuk mengetahui dari mana dia mencuri uang tersebut. Ia memberitahu kalau uang itu adalah hasil meminjam dari seorang wanita bernama Naomi Kozier. Naomi what? Naomi Cozy. Ketika mendengar nama Kozier, Wells teringat dengan nama Gordon Kozier. Sin pun berpindah kepada Gordon. Dia memarahi Naomi karena baru 2 hari keluar dia sudah membuat masalah. Namun di sini Naomi merasa kesal dan langsung pergi keluar mobil meninggalkan Gordon. Kembali ke Wells, rekannya memberitahu jika 20 menit yang lalu Gordon sudah menjemput kakaknya yaitu Naomi. Wells pun tambah yakin kalau Gordon terlibat dengan perampokan itu. Gordon Cozier, signed for a 20 Keesokan harinya mereka berangkat menjalani misi perampokan. Sebelumnya Jack menyempatkan diri untuk memeluk Lily agar merasa semakin mantap saat merampok. Go, Casanova. Di sini Ghost hanya bisa nyengor melihat kehangatan lapis legit yang biasa dia nikmati malah dinikmati oleh orang lain karena ternyata Lily adalah mantannya Ghost. Scene berpindah kepada Wells. Max diperintahkan untuk membawanya melihat sebuah bukti. Max, we're getting close on this Fed cow job. Sedangkan di tempat lain, Gordon dan John sudah bersiap di posisi masing-masing. Kembali lagi ke Wells, dia sangat kaget saat melihat bukti bahwa rekannya yaitu Eddie mengambil uangnya dan melepaskan tersangka. Setelah itu, Wells hanya bersikap biasa saja dengan Eddie saat mereka berdua di kantor polisi, seolah tak terjadi apa-apa dan semua baik-baik saja. Roughed up that drug dealer, you know? That's the beef. That's Namun, Eddie memperlihatkan rekaman saat Gordon berada di lift. Setelahnya saat di mobil, Wells langsung menanyakan tentang uang itu kepada Eddie. Ternyata Eddie melakukan itu hanya karena dia sangat membutuhkan uang tersebut. On tape. Kembali kepada Gordon dan timnya. Saat Gordon mengatur lalu lintas, John sudah bersiap dengan snipernya. Dan saat John bersiap ingin menembak Ghost, Ghost langsung memberitahu kalau targetnya sudah terlihat. I'm ready. Word G, I'll send it. they're here. They're here, goddammit. Hal itu membuat John menggagalkan niatnya untuk membedil Ghost. John langsung menghitung jarak target dengan posisi bom. Namun bom itu lebih cepat dari hitungan mereka sehingga truk pengangkut uang itu terjatuh ke lubang ledakan. Di sini petugas pengangkut uang tersebut menyadari kalau itu adalah aksi perampokan hingga terjadilah baku bedil di sini. Ketika baku bedil berlangsung, John masuk ke dalam truk pengangkut uang tersebut. Dengan beraninya, John menabrakkan truknya ke truk yang di depannya agar terjatuh ke dalam lubang ledakan.
Berpindah kepada Wallace yang sedang mengendarai mobil untuk mengantar Eddie pulang. Namun tiba-tiba radio mobil mengabarkan bahwa sedang terjadi perampokan saat ini. Mendengar itu, dengan cepat Wallace pun langsung memutar mobilnya. Kembali ke Gordon dan timnya, mereka bergegas membuka truk yang berisi jutaan dolar itu dan mengambil semua uangnya. Dan tak lama kemudian, pihak kepolisian pun mulai berdatangan. Namun sayangnya, Gordon dan kelompoknya sudah kabur dengan membawa semua uang tersebut. Dan ketika Wallace datang ke TKP, petugas mengatakan bahwa ada sebuah terowongan. Mendengar itu, Wallace pun langsung mengingat sebuah peta saat dia menghabisi mafia Rusia. Wallace pun menyadari kalau terowongan tersebut menuju jalur kereta. Public Works map. Yeah, well, you remember the map? There was a sub. Lalu dengan cepat, Wallace pergi bersama Eddie menuju jalur kereta tersebut. Get out. What was the closest station circle? Pershing. Adegan berpindah ke Jesse. Saat di stasiun, dia melihat Wallace dan Eddie mengejarnya. Seketika, Jesse langsung berlari untuk menjauh dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Saat di tengah jalan, Jesse menyimpan uang tersebut di sebuah semak-semak dan terus mencoba melarikan diri. Namun Wallace dan Eddie terus mengejarnya hingga memasuki sebuah gedung. Kemudian Eddie dan Jesse berhadapan dan saling menodongkan pistolnya. Tanpa sengaja, Jesse pun menembak Eddie. Lalu Jesse berhasil kabur dengan melompat dari atas gedung menuju parkiran. Kembali ke Wells, saat dia melihat Eddie tertembak, dia langsung memanggil ambulan. Namun Eddie tetap tidak terselamatkan. Di lain sisi, terlihat Ghost sedang menghubungi Sergei. Kemudian dia mengajak Sergei bertemu di Hotel Rosewood untuk membagikan hasil rampokannya. Ternyata di sini Ghost mencoba mengkhianati tim lamanya dengan mengajak orang Rusia agar mereka saling menghabisi. Kembali ke Wells, ketika dia di rumah sakit, Carver bersama gantinya mendatangi Wells. Carver mengatakan kalau dia tidak akan membahas masalah rekaman itu karena Eddie gugur dalam tugasnya. Berpindah ke Jack. Saat di markas, dia terus menghubungi Jesse namun tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba ada yang menggedor pintu yang membuat mereka bersiap siaga. Dan ternyata orang yang menggedor itu adalah Jesse yang terlihat kelelahan. Jesse menjelaskan kalau dua orang polisi mengejarnya di stasiun dan tanpa sengaja dia menghabisi salah satu polisi tersebut. Gordon terlihat marah dan ingin menghajar Jesse. Namun di sini Jack langsung menenangkan Gordon. Kemudian Scott membawa semua hasil rampokan itu untuk diamankan sementara karena situasinya hingga saat ini belum stabil. Berpindah kepada Ghost. Saat itu ia melihat kelompok orang Rusia sudah datang. Untuk mematangkan aksi adu dombanya, dia langsung membuat situasi semakin panas dengan mengolok-olok Jack. Setelah itu, Ghost langsung masuk ke kamar mandi. Kembali ke Gordon dan John. Ketika kembali ke kamar, dia mengajak semua timnya untuk pergi. Saat John memanggil Ghost di kamar mandi, ternyata Ghost sudah kabur dari sana. Tiba-tiba terdengar suara tembakan mengenai Eiji dan terjadilah baku tembak di sini. Kemudian Eiji menyuruh yang lain untuk bersembunyi. Namun musuh menembak Eiji hingga koit. Karena terjebak di kamar, mereka hanya bisa bersembunyi.
Kemudian Jack keluar melalui jendela dan langsung menghabisi semua musuh. Setelah bersedih karena kematian AJ, mereka langsung segera pergi karena polisi mulai berdatangan. Saat Jack dan Jesse kembali, dia terkejut karena Lily ditemukan dalam kondisi koit. Dan uang simpanan mereka di brankas juga telah hilang. Tiba-tiba dari luar, polisi berdatangan mengepung mereka. Di sini jelas kalau Ghost lah yang telah menghabisi Lily. Jack menyuruh Jesse pergi karena dia ingin salah satu dari mereka harus selamat. We have to go. Namun Jesse bersikeras ingin mengikuti saudaranya, hingga akhirnya mereka berdua pun koit karena berbaku bedil dengan polisi. Di sisi lain, Welles telah memasuki apartemen Gordon. Dia terus mencari bukti-bukti baru. Di waktu yang bersamaan, Gordon ingin memasuki apartemennya. Namun dia menyadari kalau ada orang lain di dalam setelah melihat kunci pintunya rusak. Welles merasa ada seseorang di balik pintu itu. Dan saat Welles membuka pintu, ternyata Gordon sudah pergi. Kemudian Gordon pergi ke parkiran mobil. Dan di situ dia menemukan Naomi sedang menangis. Dan dengan cepat, Gordon langsung membawa Naomi pergi dari sana. Ketika Welles keluar dari apartemen, dia melihat ada mobil Gordon. Dan tanpa basa-basi, Welles langsung mengejarnya. Di dalam perjalanan, tiba-tiba John menghubunginya dan mengatakan bahwa Ghost ingin mengambil semua uangnya. So why would he take on taking all the money? Shit, Scott. Gordon dan John menyadari kalau uangnya sedang bersama Scott yang berada di bandara. Lalu dengan cepat mereka pun langsung bergegas pergi ke bandara. Scott, pick up. Saat Ghost turun, Gordon langsung menghadangnya dengan pistol. What's mine? Oh yeah? Namun ternyata Welles juga sudah ada di sana. Hingga akhirnya baku bedil pun terjadi di sini. What? Drop it! Between me and... Gordon dan Welles tertembak di perut, sedangkan Ghost terluka di bahunya. Take my money? Di sini Ghost bersiap untuk menghabisi Gordon, tapi belum sempat menekan bedilnya, tiba-tiba dari arah belakang John datang dan membedil Ghost hingga modar. Kemudian John menghampiri Welles dan mengatakan untuk tidak ikut campur. Lalu Gordon mengatakan kepada John untuk segera membawa uangnya. Setelah Gordon dan John pergi, Welles langsung menghubungi ambulan karena dia terkena tembak. Dalam perjalanan, John dan Gordon mulai tenang karena tidak ada lagi halangan untuk memulai hidup baru dengan uang hasil rampokan tersebut. Lalu Gordon mengatakan kepada John semua tanda mengarah ke sana. Kemudian film pun tamat.